Halo, selamat datang di program Selepas Kerja. Ya, bisa dibilang ini adalah episode perdana program ini, gitu. Semoga aja kedepannya konsisten, ya rencana gue seminggu sekali lah ya. Pas lagi slow, gue bakal tag video, gitu. Apa kabar nih semuanya yang baru pulang kerja? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk bekerja. Nah, kali ini gue mau berbagi cerita tentang cara jadi kaya untuk kelas pekerja gitu. Enggak. Tapi gue klarifikasi dulu, gue nggak akan kasih tahu cara instan untuk menjadi kaya bagi para pekerja. Tapi gue mau nunjukin nih tentang realita untuk menjadi kaya tuh seperti apa gitu. Nah, sebelum itu jangan lupa buat subscribe channel gue, lalu jangan lupa juga buat like, komen, dan share video ini. Oke? Di episode perdana gua kali ini, gua mau ceritain tentang lika-liku jadi pekerja. Khusus buat lu yang belum kerja, yang baru kerja, atau yang lagi gundah gulana mau resign, mau bikin bisnis, atau mau ngapain lah, mau cari perusahaan baru gitu. Emang pekerja tuh bisa kaya ya? Bukannya kalau kita dengerin cerita-cerita orang tuh yang bisa jadi kaya tuh pebisnis gitu kan. Mana pebisnis tuh enak banget, mau libur kapan aja bisa katanya, nggak usah lagi tertekan sama atasan. Namun kalau menurut gue sih nggak usah iri-irian ya antara pekerja dan pebisnis. Kenapa? Karena sama-sama ada plus minusnya lah. Misalkan kalau lu jadi seorang pekerja tuh enaknya apa? Enaknya pendapatan tuh tetap gitu kan, setiap bulan pasti digaji dengan nominal yang sama. Ya kalau dipotongnya lagi apes lah kayak pandemi COVID-19 kemarin gitu. Lalu minusnya apa? Minusnya ya ada tekanan dari atasan, ngejar target. Kalau misalnya nggak mencapai target, ya gitulah gitu. Dan untuk promosi kadang-kadang ada drama-dramanya gitu kan. Ya ada plus minusnya lah. Lalu jadi pebisnis juga ada plus minusnya. Plusnya mah enak kelihatannya kan, kalau omset dapat, laba bersih ya, misalkan itu bisa jadi untuk bangun bisnis yang lebih besar sehingga cuannya bisa lebih gede. Logikanya gitu, walaupun nggak semudah itu juga gitu. Tapi ada minusnya, ya lu ngurus bisnis tuh bukan berarti lu bisa ngambil libur sebulan nggak ngurus bisnis, abis itu bisnisnya hancur gitu. Karena lu harus ngurusin itu bahkan bisa sampai 7 hari dalam 24 jam, nggak ada liburnya. Masih enakan pekerja, masih bisa libur 5 hari, libur 2 hari, atau ada yang 6 hari, libur 1 hari kan. Nah, setelah dengar ini kamu masih mengeluh untuk menjadi pekerja? Kali ini gua mau kasih gambaran tentang pendapatan pasif yang bisa didapatkan oleh seorang pekerja gitu, termasuk kamu yang masih bekerja. Kira-kira kalau gua catat tuh ada 7 sumber pendapatan pasif yang bisa kamu peroleh. Nah, mana aja nih yang menarik ya buat kita kejar nih pendapatan pasifnya. Tapi untuk di video kali ini gue akan membagikan 3 dulu. Nanti selanjutnya empatnya bakal gue jelasin di part kedua ya. Mungkin akan minggu depan gue postingnya. Oke? Pertama, pendapatan pasif dari sewa properti. Siapa coba yang nggak pengen punya kontrakan 10 pintu atau punya rumah nganggur yang bisa dikontrakin ke orang? Nah, dari situ tiap bulan atau tiap tahun kamu bisa menerima pendapatan pasif dari sewaan propertimu. Cuma ya harus punya modal properti lah. Kalau nggak punya ya gimana buat dapat pendapatan sewanya kan. Dan harga properti juga tinggi banget. Butuh modal yang nggak sedikit untuk bisa merealisasikan pendapatan pasif dari sewa properti ini. Kecuali lu bisa dapat properti dari warisan. Nah itu bisa dioptimalkan menjadi pendapatan pasif gitu. Tapi ada filosofi yang bilang gini, lu nekatin aja ambil KPR, nanti uang KPR itu bisa dibayarkan dengan hasil sewa properti. Enak sih dengerinnya dan logis. Wah, berarti kita bisa punya aset properti yang bayar orang lain. Enak kan? Namun ya tidak semudah itu, Ferguson. Emang sih kalau misalkan bisa dapat sewa yang bisa nutup KPR tuh enak banget. Cuman emang ketika lu beli properti langsung dapat penyewanya. Emang ketika lu beli rumah nggak butuh renovasi dulu untuk disewain ke orang. Nah, berarti modalnya itu nggak cuma dari KPR doang, tapi juga dari modal-modal lain seperti renovasi, bahkan sampai nungguin dapet si penyewa.
berarti lu juga harus nombok dulu tuh bayar KPR sendiri. Karena kan belum tentu baru beli langsung dapat penyewa. Iya kan? Nah, itu salah satu resikonya pendapatan pasif dari sewa properti untuk pekerja gitu. Kalau nggak percaya coba lu lihat di sekeliling rumah lu, ada nggak rumah yang disewa udah lama banget nggak laku-laku. Nah, itu kesulitannya adalah mencari penyewa gitu. Apalagi sambil menunggu penyewa datang, belum rumah bisa jadi ada yang rusak, ada yang bocor. Nah, butuh juga yang bersih-bersih setiap seminggu sekali, mungkin itu kan kos lagi, ujung-ujungnya keluar kosnya banyak, padahal kita harapannya bisa langsung dapat pendapatan dari situ gitu kan, yang ada malah boncos. Nah, di luar itu ada juga teori menarik tentang KPR rumah. Ini nggak terkait dengan pendapatan pasif sih, tapi lebih ke investasi. Katanya lu kalau misalkan mau ambil rumah, ambil aja KPR rumah, nggak apa-apa tuh ambil 30 tahun, gini logikanya. Dalam waktu 30 tahun itu harga properti bakal naik terus gitu, sehingga walaupun lu beli properti 200 juta dan harus membayar dengan KPR sehingga total yang dibayarkan menjadi 400 juta, lu tetap untung. Kenapa? Karena harga properti mungkin akan melebihi dari angka 400 juta itu gitu. Logis kan? Wah, iya bener ya. Cuma di sini gue mau bilang juga, lah kalau misalkan emang harga propertinya bakal naik melebihi dari 400 juta di tahun ke-30, terus kalau lu jual langsung laku gitu gitu kan. Kalau yang kita tahu kan ya, kalau harga properti semakin mahal ya makin susah juga belinya. Emang siapa yang ditargetin? Ntar yang kebanyakan sekarang kan yang beli kan orang-orang yang invest properti di rumahnya diamin aja, kalau nggak dikontrakin gitu kan. Artinya semuanya mencari demand yang orang butuh tempat tinggal, yang mungkin kebanyakan kalangan menengah ke bawah yang ingin membeli rumah. Yang pasti inginnya yang murah dong, nggak mungkin yang mahal. Kalau lu udah targetinnya segitu ya mahal juga gitu kan, apalagi untuk generasi-generasi yang muda yang justru butuh yang murah dan terjangkau dengan pendapatannya. Cuma di sini gue nggak mengkritisi salah satu filosofi dan tentang bagaimana beli rumah dengan KPR dan sebagainya ya. Ini hanya berbagi pandangan ide aja. Kalau misalkan lu punya ide juga yang lain, bisa terus di kolom komentar video ini, oke? Yuk kita lanjut ke poin selanjutnya. Ya, poin kedua adalah royalti NFT. Wow, dari ngomongin pendapatan pasif, konservatif atau jadul yaitu sewa properti, loncat ke yang paling modern yaitu royalti NFT. Gue ngangkat poin kedua ini karena gue melihat ada kesamaan antara NFT dan harga properti, yaitu apa? Keduanya harganya bisa naik tinggi banget. Cuman kalau sudah ketinggian ya nggak laku cuy. Namun untuk pendapatan pasif dari NFT ini bukan hasil dari tradingan capital gain harga ya, tapi dari royalti NFT yang didapatkan oleh kreatornya. Jadi di sini lu bukan seorang trader NFT, tapi seorang kreator NFT kayak si Gozali yang bikin selfie gitu. Kan kalau inget cerita Gojali kan dia dapat cuan banyak dari NFT kan. Tapi inget si Gojali ini cuan banyaknya bukan karena jualan foto selfie dengan harga selangit, tapi dia dapat cuan gede dari royalti NFT yang ditransaksikan. Kalau kita lihat transaksinya di OpenSea itu rata-rata dijual Gojali itu sekitar 50.000 foto selfie-nya. Tapi setelah foto selfie-nya jatuh ke tangan bayar kedua dan ketiga, harganya tuh melejit sampai sekitar 1 Ethereum yang setara dengan 47 juta. Artinya kalau misalkan si Gojali mematok royalti 10%, dia udah dapat 4,7 juta dari satu transaksi. Bayangkan ada 10 transaksi sampai 100 transaksi, yang katanya sampai saat ini dia bisa untung sekitar 1,5 miliar. Nah, dan pendapatan royalti ini bisa terus berjalan selama karya-karyanya laku dan ditransaksikan. Lumayan kan? Cuma ya nggak mudah. Lu nggak bisa masang langsung foto lu atau apa dan laku di NFT dalam jumlah besar. Butuh proses, butuh PDKT sama community, cari konsep yang bisa laku di pasar, dan itu butuh waktu dan kos bray, duit. Gak ada makan siang gratis di dunia ini sekarang. Yuk kita lanjut ke poin selanjutnya. Poin ketiga, pendapatan pasif dari bunga deposito. Buset, dari NFT ke deposito, loncat-loncat ya. Dari yang modern ke yang bener-bener tradisional. Nggak apa-apa, ini buat contoh konservatif aja. Buat lu yang emang pengen
pendapatan pasif yang stabil gitu. Walaupun banyak yang bilang deposito ini barangnya orang tua, mainannya baby boomers. Tapi ketika pasar saham minus 10%, deposito bank tetap cuan 3,5% per tahun loh. Siapa yang punya deposito banyak? Nah, ini instrumen pas banget sih buat dana darurat, soalnya tingkat fluktuasi dan resikonya rendah banget. Malah bisa dibilang nggak ada sama sekali resikonya. Kenapa? Karena bunga uang tabungan di bank itu dijamin oleh LPS dengan syarat dan ketentuan berlaku tapinya. Misalnya salah satunya tingkat deposito yang dijamin oleh LPS itu bunganya tidak boleh melebihi dari LPS rate yang posisinya saat ini sekitar 3,5%. Artinya jika kamu mendapatkan bunga deposito 5%, berarti itu uangnya nggak dijamin oleh LPS. Cuman kamu jadi takut, waduh ntar kalau banknya bangkrut gimana? Tenang aja, sekarang bank sudah harus memenuhi berbagai manajemen risiko. Jadi walaupun dia memberikan bunga di atas bunga deposito, dia sudah mengukur resikonya gitu. Walaupun bunga depositonya di atas LPS, jadi tenang aja. Ketika resikonya meningkat, mungkin bunga itu akan diturunkan untuk menurunkan beban operasional dia, karena kan bunga itu kan jadi cost of fund. Jadi semakin tinggi bunga semakin tinggi beban yang harus dikembalikan ke nasabah. Akhirnya bank pun sudah punya perhitungan sendiri kok, jadi tenang aja. Lalu syarat kedua adalah maksimal uang yang disimpan di bank itu 2 miliar. Cuman ada tipsnya, kalau lu punya banyak rekening di berbagai bank itu berarti satu bank maksimal 2 miliar. Kalau punya 10 bank berarti ada 20 miliar, ya nggak apa-apa, dijamin semua, yang penting beda-beda banknya. Kocak sih ya. Tapi ini emang tipe pendapatan pasif yang stabil banget, pas banget buat kamu yang butuh yang stabil-stabil. Apalagi kalau punya uang dada gede, misalkan punya 2 miliar aja, 3,5%-nya berapa tuh? Udah berapa 2 miliar, 3%-nya itu udah 60-an juta, kan lumayan gitu kan. Tapi ya kalau misalkan uangnya seadanya juga nggak apa-apa kalau pengen diversifikasi produk ya gitu. Nah, sekarang kamu sudah punya pendapatan pasif yang mana nih? BTW, 4 pendapatan pasif lainnya bakal gue bahas di part 2 ya. Kebanyakan panjang juga kan, gue mau tidur. Ini mah nyambi selepas kerja sesuai nama programnya. Sampai ketemu lagi nanti ya. Insya Allah gue posting seminggu sekali ya. Bye bye.